Allah menjanjikan telaga Kautsar, ternyata Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Kemana otaknya? Saya seorang mahasiswa tafsir Quran di kampung saya mempelajari kitab tafsir yang penulisnya mengatakan Rasul tidak dijamin surga. Jilbab itu katanya khilafiyah. Bolehkah saya dalami kitabnya? Enggak boleh, Mas. Masa Rasulullah SAW enggak dijamin surga? Dikemanain ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu telaga Kautsar. Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah telaga Kautsar. Apa itu telaga Kautsar? Ya, nahrun wa adanihi rabbi, kata Rasulullah. Dia sungai yang Allah janjikan kepadaku. Ya, di surga yang paling tinggi darinya keluar sungai-sungai surga. Allah menjanjikan telaga Kautsar, ternyata Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Kemana otaknya? Ya. Rasulullah menjamin para sahabat masuk surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian Rasulullah tidak dijamin surga. Ya Rabb. Memang di zaman sekarang ini banyak keajaiban dunia, Mas. Ya. Benar kata para ulama, orang kalau berbicara bukan pada tempatnya, kharaja minhul ajaib, akan keluar darinya keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Antum jangan ngelihat titel, Pak. Percuma titel. Dokter ternyata ngodok yang kotor. Buat apa? Kalau ternyata pemikirannya kotor, menyimpang. Syekh Ibrahim Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah menyebutkan, ya, ijma' ulama tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dari orang-orang yang menyimpang. Enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Abdullah bin Mubarak, perawi hadis itu, berkata apa? Al-asagir hum ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan al-asagir adalah ahli bid'ah. Tuh lihat. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang organisasi dan politik? Apakah dibolehkan? Pertama, hukum asal organisasi memang boleh-boleh saja. Namun kalau memang itu dikhawatirkan malah menjerumuskan kepada fanatisme dan yang lainnya, sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang, ya, mungkin kita bisa untuk semaksimal mungkin untuk tidak membuat organisasi yang sifatnya massa gitu. Iya. Karena organisasi massa itu bukannya saya katakan tidak boleh, Mas. Tapi kebanyakan seringnya menjerumuskan kepada apa? Fanatik golongan. Jangan jauh-jauh lah yang ada di Indonesia, bagaimana ormas-ormas besar itu kayak madhab jadinya, Pak. Iya. Orang berfanatik dengan ormasnya dan yang lainnya. Iya, walaupun memang yang namanya fanatik itu mungkin akan muncul juga kepada seorang ustadz, bisa. Ada orang fanatik sama satu ustadz, kalau udah ngefan banget, itu fanatik dah. Kan di zaman sekarang kan begitu, para penuntut ilmu itu kalau udah ngefan sama ustadz itu udah matanya buta, Pak. Apa yang diucapkan oleh ustadz itu bagaikan kebenaran yang tidak boleh ditolak. Iya, ini sebuah kesalahan tentunya ya, akhi. Maka yang jelas hukum asal organisasi ya boleh, nggak masalah. Al aslu fil asya al ibahah. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia apa?
mubah saja. Namun tetap di sini jangan sampai itu menjadi hizbiyah. Ada quyud hizbiyah, ikatan-ikatan hizbiyah yang menyebabkan kita ya berpecah belah dan berbangga dengan organisasi itu yang dilarang. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perhatikan di ayat itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian, kata Allah mengatakan, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau yang dibanggakan nama kelompok pasti pecah, Mas. Ya Allah. Kalau sudah yang dibanggakan bendera, pecah. Iya, makanya loyalitas kita, wala dan barok kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya daripada siapapun juga. Tapi kalau yang kita banggakan bendera kita, nama isme kita, wah udah bahaya deh. Akan bisa menimbulkan apa? Bolehkah kita berinfak ke masjid yang tidak sesuai sunnah? Emang nggak ada lah masjid yang sesuai sunnah. Kalau ada ya udahlah, mendingan buat masjid yang sesuai sunnah aja lah, Mas. Iya. Kecuali kalau memang antum berinfak di situ punya pengaruh sehingga bisa apa? Memasukkan sunnah di situ. Alhamdulillah ada manfaatnya. Bukannya saya katakan tidak boleh. Cuma masalahnya kalau kita berinfak kepada yang jelas-jelas sunnah kan, masya Allah kan, akan digunakan untuk acara-acara sunnah, kajian sunnah, kan lebih besar manfaatnya, lebih besar maslahatnya. Iya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mulai menerapkan sunnah, keluarga saya banyak yang tak suka? Nah, ini pembahasannya besok nih. Istiqomah di atas sunnah. Ya. Jadi besok datang aja, oke? Apakah semua persoalan khilafiyah bisa diterima? Ya enggak lah. Apa makna khilafiyah, Pak? Khilafiyah itu perbedaan pada, apakah setiap yang diperselisihkan itu kita hormati, kita terima?